Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Gusmawijaya. Saya akan menyeminarkan perancangan mesin yang berjudul Rancang Bangun Bor Biopori Ulir Tirus. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Darusugati, STMT, yang telah membimbing saya selama perancangan ini. Untuk outline-nya, yang pertama pendahuluan, landasan teori, hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran. Jakarta merupakan kota yang menawarkan sejuta pesona sehingga banyak orang dari berbagai daerah Indonesia yang mendatanginya. Hal ini membuat infrastruktur pertumbuhan ekonomi dan persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan ruang kota yang terus-menerus meningkat, khususnya perumahan berjalan pesat selama 20 tahun terakhir. Kebutuhan akan ruang semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan di sisi lain, yaitu luas ruang yang ada sangat terbatas, semakin langka dan mahal, sehingga mendorong pemanfaatan ruang yang bersifat memaksimalkan kondisi ruang yang ada. Akibat perencanaan tata kota yang salah membuat Jakarta mempunyai masalah serius setiap tahunnya, yaitu seperti banjir dan kelangkaan air serta penurunan permukaan tanah akibat air tanah yang disedot secara berlebihan. Ketinggian permukaan tanah menurun, ditambah curah hujan yang tidak diresap tanah membuat banjir kian parah saja. Lubang resapan biopori dan sumur resapan menjadi salah satu solusi terbaik karena cocok diterapkan di wilayah Jakarta. Teknologi biopori adalah lubang silindris berdiameter 3-10 cm yang dibuat secara vertikal sedalam 80-100 cm sebagai metode resapan air untuk mengatasi genangan air. Peningkatan daya resap air dengan menggali lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Pengomposan sampah organik mengurangi aktivitas pembakaran sampah yang dapat meningkatkan kandungan gas rumah kaca di atmosfer. Setelah proses pengomposan selesai, kompos ini dapat diambil dari lubang biopori untuk diaplikasikan ke tanaman. Kemudian lubang biopori dapat diisi dengan sampah organik lainnya. Sampah organik yang dapat dikomposkan di dalam biopori diantaranya sampah taman dan kebun, seperti dedaunan dan ranting pohon, sampah dapur, sisa sayuran dan tulang hewan, dan sampah produk dari pulp seperti kardus dan kertas. Dapat kita lihat pada gambar, yang pertama ada tuas penggerak. Untuk tuas penggerak sendiri saya menggunakan pipa hulu berbahan steel dengan diameter 1 inci. Selanjutnya ada poros berulir. Saya menggunakan plat galvanis dengan tebal 1,5 mm yang dibuat tirus dari diameter 70 mm sampai 140 mm dengan panjang 400 mm. Dan yang terakhir ada besi pejal berbahan steel dengan diameter 1 inci dengan panjang 50 mm. Untuk cara kerja alat biopori ini, operator tinggal memutarkan tuas searah jarum jam agar proses berulir agar poros berulir masuk ke dalam tanah sehingga menghasilkan lubang. Untuk membuat lubang sedalam 1 meter, operator harus melakukan 3 kali proses pengeboran yang bertujuan untuk mengeluarkan tanah dalam secara bertahap. Untuk proses pembuatan alatnya, pertama saya membuat mal atau ukuran pada plat galvanis sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan sebelumnya agar memudahkan saat proses pemotongan. Untuk pemotongannya sendiri, saya menggunakan mesin gerinda tangan. Hasil pemotongan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan.
Setelah plat dipotong, langkah selanjutnya adalah membuat plat menjadi lingkaran dengan menggunakan mesin bubut agar hasilnya presisi. Plat sebelumnya dibor terlebih dahulu agar dapat dipasang pada mandril. Mandril di sini berfungsi untuk memegang plat dan memudahkan pada saat proses pembubutan. Setelah pembubutan diameter luar, langkah selanjutnya yaitu membubut diameter dalam menggunakan pahat bubut dalam. Kemudian plat dibelah menjadi dua bagian agar bisa dilakukan proses penarikan agar bentuknya tirus. Plat yang sudah dibelah kemudian direnggangkan agar memanjang dan bentuknya tirus, yang kemudian disambung dengan cara dilas. Plat yang sudah jadi tirus kemudian digabungkan pada poros dengan cara pengelasan. Kemudian memasang pipa pejal pada bagian poros bawah dengan cara dilas. Proses selanjutnya adalah pengamplasan pada seluruh permukaan alat biopori menggunakan amplas kasar dengan ukuran 100, kemudian amplas halus dengan ukuran 600. Setelah diamplas, kemudian alat biopori dibersihkan dengan air, lalu dikeringkan. Setelah bersih dan kering, alat biopori bisa dilakukan proses pengecetan. Pada gambar sebelah kanan dapat dilihat alat biopori tirus sudah dapat dioperasikan di lapangan. Pada proses percobaan alat biopori, saya melakukan percobaan di lokasi perkebunan. Untuk proses pengeborannya, sama seperti animasi di atas. Langkah pertama, kita memerlukan tekanan yang kuat sambil memutar tuas agar poros spiralnya mudah masuk ke dalam tanah. Dalam proses pengeboran ini, saya melakukan pengeboran berulang-ulang kali agar dapat menghasilkan lubang dengan kedalaman 1 meter. Setelah ulir penuh dengan tanah, kemudian ulir diangkat agar dapat mengeluarkan tanah secara bertahap. Setelah dilakukan proses pengeboran, alat biopori perlu dilakukan perawatan dengan cara mencuci alat agar tanah bekas pengeboran hilang dan kemudian dikeringkan menggunakan kain agar plat terhindar dari korupsi sehingga alat biopori dapat digunakan dalam jangka pemakaiannya lebih lama. Untuk kesimpulan, jenis tanah berpengaruh pada saat proses pengeboran. Untuk mesin mudah dioperasikan. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat lubang sedalam 50 cm pada tanah perkebunan memerlukan waktu 2 menit. Diameter spiral tirus yang digunakan adalah 70 mm untuk diameter terkecil dan 140 mm untuk diameter terbesar. Kedalaman lubang biopori maksimal 120 cm. Untuk saran, diameter poros lebih baik menggunakan diameter yang lebih kecil agar lebih ringan dan porosnya berbentuk pejal. Pada saat melakukan pengeboran, sebaiknya menggunakan sarung tangan agar telapak tangan tidak terluka. Pada plat spiral sebaiknya diasah dengan menggunakan gerinda sehingga pada saat proses pengeboran lebih efisiensi. Jika pada saat pengeboran terdapat batu, sebaiknya dilakukan menggunakan linggis terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses pengeboran. Tuas pemutar yang terhubung dengan dudukan sebaiknya diberi pengunci agar pada saat proses pengeboran tuas pemutar tidak berubah posisi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.